saya rasakan ada yang mau datang. Hai para jin, hai dukun santet, dukun-dukun santet yang ada di hutan ini, atau para jin-jin Gendruwo Buto yang digunakan dukun santet untuk mencelakai manusia. Wujud, datang. Bismillah, bismillah, bismillah. Masih sanggup kau, Edin? Apa tujuan kamu datang ke sini? Woi, yang manggil pula. Saya tidak pernah manggil siapapun kecuali dukun santet. Berarti kamu itu dukun santet? Ya emang, betul. Nah. Kalau sampean sakti, ikut aku. Ya kalau punya santet silakan santet saya, gitu aja. Oke. Ikut tapi sama guruku. Kemana? Di rumah guruku. Gurumu namanya siapa gurumu? Ki Menggoluk. Di mana beliau sekarang? Ada di rumah. Kalau sampean emang sakti, ayo ikut aku. Gak ada yang saya takutkan di dunia ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, di tempat ini saya merasakan adanya kekuatan gaib yang luar biasa, karena memang suatu kegaiban atau suatu keadaan sesuai juga dengan tempatnya. Seperti diri kita, tidak begitu lain juga dengan bangsa-bangsa jin. Nah, di hutan ini banyak sekali orang-orang yang bisa masuk tapi tak bisa pulang, atau seperti hilang masuk ke alam yang berbeda. Jadi ketika panjenengan masuk ke dalam hutan, atau yang suka jalan-jalan di alam, di pegunungan, taur dan lain sebagainya, ketika mendengar ada suara seperti keramaian, gamelan, ataupun seperti ada hajatan, jangan sampai terpancing untuk masuk di keramaian itu. Jangan mudah dikendalikan oleh keadaan, ataupun jangan takut yang berlebihan, dan jangan terlalu berani berlebihan, dan jangan terpancing oleh keindahan, kecantikan, keramaian, dan lain sebagainya. Tujuan orang masuk ke dalam hutan itu untuk uzlah atau menyendiri, supaya diri kita itu tahu diri dan juga bisa menempatkan diri, akhirnya mengerti siapa sejatinya diri. Jadi orang itu jangan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bukanlah sejatinya diri kita. Lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah itu hanya amping-ampingan, bukan diri kita yang sebenarnya. Susah, sedih, senang, kecewa, dan lain sebagainya, itu bukanlah sejatinya diri kita. Itu hanyalah hawa nafsu. Kita diciptakan di dunia ini disuruh untuk menyaksikan, tapi yang terpenting jangan sampai baperan. Kenapa orang itu mudah kecewa dan mudah dari kecewa tadi menjadi marah? Karena dia merasa memiliki apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, istri, harta, dan anak kita itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan raga kita ini pun juga titipan. Jadi jangan baperan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk semua saudaraku yang ingin mendalami ilmu kegaiban, kunci yang pertama itu harus mau bangun malam. Dan alhamdulillah saya sudah mengamalkan selama 7 tahun. Saya selama 7 tahun itu nggak pernah tidur malam. Makanya saya mengijazahkan apa yang sudah saya rasakan, yaitu bangun malam. Dimulai dari jam 1 sampai jam 5 itu bangun, dirikan sholat malam. Jadi yang mau mendalami ilmu kegaiban itu harus mau melek bengi, bangun malam. Karena manusia itu adalah makhluk yang menangan. Siapa yang mampu mengalahkan manusia di dunia ini? Lautan bisa diseberangi, ikan bisa dikalahkan, dipancing nggak bisa dipancing, diputas nggak bisa diputas, disetrum, dijala, dan sebagainya. Macan jadi sirkus, gajah jadi mainan, gunung dikeruk, diambil batunya. Apa yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia? Karena manusia itu mempunyai akal yang luar biasa.
Tetapi ada satu yang bisa mengalahkan manusia, dan kalau kita sebagai manusia bisa mengalahkan satu itu, maka kita akan menjadi orang yang menangan, yaitu ngantuk, ya. Siapa orang yang bisa mengalahkan ngantuknya, ya, maka dia akan menjadi orang yang menangan. Jadi yang pertama, yang mau mendalami ilmu kegaiban atau mengerti jati diri sehingga bisa menempatkan diri dan mengerti tentang siapa dirinya, itu harus mau bangun malam. Yang kedua, harus ada penyambungnya atau amalannya. Jadi amalannya untuk menyambungnya itu yang pertama, baca istighfar 1000 kali, ya, baca sholawat 1000 kali, terus baca ya latif 1000 kali. 3 ini saja diamalkan, maka insya Allah panjenengan akan merasakan sesuatu hal yang di luar dari kenalaran. Dan yang ketiga, jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita. Biarkan orang membenci kita, yang penting kita jangan membenci orang. Dan yang keempat, jangan sampai terlihat keburukan guru di depan kita. Jadi jangan sampai melihat keburukan gurunya, seperti doanya Nabi Khidir alaihissalam yang diijazahkan kepada para wali-wali Allah, yaitu tutuplah aib guruku dari mataku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya rasakan ada yang mau datang. Hai para jin, hai dukun santet, dukun santet yang ada di hutan ini, atau para jin gendruwo buto yang digunakan dukun santet untuk mencelakai manusia. Wujud, datang. Bismillah, bismillah, bismillah. Sopo iki? Walah. Masih sanggup kau, Din? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hai, lihat tuh dukunnya itu. Masih sanggup kau, Din? Siapa nama kamu itu? Apa tujuan kamu datang ke sini? Woi, yang manggil pula. Saya tidak pernah manggil siapapun kecuali dukun santet. Kalau kamu merasa terpanggil dengan apa yang saya sampaikan, berarti kamu itu dukun santet. Ya, emang. Betul. Ulah dukun santet. Dukun santet kok kamu banggain? Ojo ceramah, Din. Apa yang kamu sombongkan di dunia ini?
hidup itu hanya sementara. Jangan digunakan untuk hal yang sia-sia, apalagi hanya menjadi dukun santet. Panjenengan di hutan seperti ini harusnya bisa uzlah, menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya malah mendekatkan diri kepada syaitan. Itu hanya akan membuat hidupmu itu sengsara. Saya tahu kamu itu ada gerombolannya, ada gurunya, ada perkumpulannya, dan orang-orang seperti kamu itu memang nggak suka ketika ada orang amal ma'ruf nahi mungkar. Makanya berusaha terus untuk menfitnah saya. Sampean kalau mau ceramah di masjid, Din. Saya tidak ceramah. Jangan di sini. Kita ini kan ngobrol, ya kan? Nggak ceramah ya di masjid. Kita kan ini ngobrol, gitu loh. Saya tahu kamu itu ada perkumpulannya. Kalau sampean sakti, ikut aku. Yang bilang saya sakti siapa? Yang sakti Sampean hanya Allah nantang. Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau punya santet silakan santet saya, gitu aja. Oke. Ikut tapi sama guruku. Kita Kemana? di rumah guruku. Ini semuanya hutan, di sini berpuluh-puluh hektar. Rumah gurumu maksudnya di gua sana. Ada, ayo. Siapa Yang tujuh. gurumu, namanya siapa gurumu? Ki Menggolo. Di mana beliau sekarang? Ada di rumah. Kalau sampean emang sakti, ayo ikut aku. Gak ada yang saya takutkan di dunia ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis, ceramahnya nanti lagi. Ayo, monggo. Ayo. Oh iya, sekaligus saya juga pengen bertanya, Yo. biar kita juga bisa lebih kenal, sambung silaturahmi lah. Nama panjenengan siapa? Aku Gus Kuncoro. Gus Kuncoro. Oh, panjenengan itu Gus. Yes. Gus Kuncoro. Oh, namanya Gus Kuncoro, guys. Namanya Gus Kuncoro. Sudah lama ikut sama Ki Surya Menggolo itu. Ya, aku sudah lama. Dikasih ilmu apa aja? Banyak. Apa sampai nanya-nanya? Ya saya tanya aja. Tanya aja kok ya tidak boleh. Merasa bangga panjenengan ikut sama Ki Surya Menggolo itu. Yo, jelas. Hati sampean tenang apa enggak? Ini jalanku, Din. Oh. Jalan itu kan pilihan. Memilih jalan yang baik atau memilih jalan yang buruk. Itu kan sebuah pilihan. Ya, ini jalanku. Kalau jalan yang buruk itu akan menyesatkan. Kalau jalan yang baik ya itu akan menyelamatkan. Ini
rambutnya asli nih. Apa maksud sampean? Enggak, cuma tanya aja. Kan begini soalnya. Apa namanya? Saya itu sering bertarung dengan dukun santet seperti itu. Rambutnya itu panjang, gitu loh. Yo. Tapi kata orang itu adalah rambut palsu atau settingan gitu loh. Jadi, nggih mohon maaf. Yo. Jadi saya itu cuma pengen bertanya. Sekarang gini, rambut sama itu asli atau enggak? Sampean mau bukti? Oh iya. Siapa yang bilang settingan? Oh iya. Asli rambut. Asli Ki. Oh iya. Ganteng juga sih sampean. Itu dukun palsu itu. Iya. Ya kalau saya itu mau dikatakan dukun palsu tidak masalah. Bahkan panjenengan pun juga nuduh saya kayak dukun palsu ya gak masalah. Itu pribadi masing-masing. Kalau saya itu semakin dihina semakin mulia gitu. Tapi rambutnya asli ya, keren ya. Bisa panjang gitu ya. Saya sendiri nggak bisa itu. Pakai sampo apa sih? Ngehina sampean. Enggak, rambutnya bisa panjang bagus gitu. Pakai sampo apa? Ini dewe, tunggu dewe. Nggak pakai sampo? Ora. Nggak pernah keramas? Yo keramas. Ora. tak pikir nggak keramas gitu aja kok marah toh. Di sana itu lihat tuh. Masya Allah, lihat ke sana. Tuh di atas itu. Luar biasa. Tapi di sini nggak ada air ya. Saya udah berapa jam, hampir 3 jam ini nggak minum ini. Ayo lanjut. Oke. Berapa istri Ki Suryo Menggolo itu? Ini kayaknya makam loh ini guys. Berapa? 2. Katanya 5. Aduh, siapa itu? Ya saya dengar-dengar begitu. Jadi yang mengutus jenengan untuk jemput saya itu Ki Suryo Menggolo. Yes. Ini juga ya bisa dikatakan pertama kalinya ya guys ya. Pertama kalinya saya ditemuin dukun santet siang-siang ya. Karena biasanya malam. Kalau bahkan ada yang bilang kalau saya taruh sama dukun santet itu katanya settingan, dukunnya nggak mau menampakkan mukanya kalau siang kayak gitu. Nah ini guys, ini baru pertama kalinya ya temu dukun santet siang-siang gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah panjenengan sendiri biasanya disuruh tirakatan apa, mengamalkan apa, laku apa untuk dapat ilmu-ilmu santet itu? Aku. Iya. Yo aku mati geni. Pati geni. Pati geni itu berarti di dalam tanah atau nggak kena sinar matahari gitu? Di dalam gua, Din. Oh, di dalam gua. Yo. Kok tahu nama saya Din? Guruku yang bilang. Oke, siap. Masih jauh tempat gurumu? Itu di depan. Kowe nantang-nantang dukun. Iya. Karena dukun itu merugikan banyak orang. Dukun itu mendolimi orang, dukun santet. Makanya saya nggak terima, gitu loh. Sombong kowe ya, nantang-nantang. Terus punya apa, Din? Saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Di sana bersama dengan berapa orang gurumu itu? Banyak di sana. Oh, yang belajar ke Suryo Menggolo ini banyak? Iya, banyak. Siap. Wis siap sampean. Ya, kalau saya itu semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Sampean apa nggak takut sama Allah? Dia itu yang menciptakan kita semuanya. Kalau kamu bersekutu dengan setan, berarti kamu itu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Di masjid, Din, ceramah, Din. Ya namanya menasihati itu bukan cuma di masjid. Itu loh. Menasihati itu di mana saja. Termasuk di tempat ini. Apalagi kita sebagai sesama manusia. Sampai mau nobatin aku? Enggak lah. Yang bisa menobatkan manusia itu hanya Allah. Kalau saya itu hanya sekedar berusaha saja, hanya sekedar berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kan ikhtiarnya, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Oh, itu ada sarang burung ya guys. Ya itu, ya. Mau lihat sarang burung ah. Itu sarang burung itu. Ada burungnya nggak ya? Eh? Tuh, sarang burung tuh. Itu ada sarang burung itu loh. Sarang burung. Di mana Kisoroyanya? Ada Di mana? di rumah. Lah iya, masih jauh apa enggak? Sabar. Sampean takut. Loh, siapa yang saya takutkan itu? Hanya Allah yang saya takutkan. Kalau manusia enggak ada yang saya takutkan. Tadi sarang burung apa ya? Mungkin ketilang nih. Ketilang ya? Iya. Oh, suka saya burung. Tapi biarinlah, biar di alam bebas ya. Dulu, nanti dulu toh. Kamu dulu sebelum ikut ke Surya Menggala itu, berhenti dulu tah. Santai dulu gitu loh. Ikut siapa dulu? Pernah belajar di mana aja? Aku Kok bisa ikut ke Surya Menggala itu gimana ceritanya? Kamu itu? ya aku ketemu sama beliau. Kamu pengen belajar gitu? Iya. Karena aku ini sakit hati aku hidup nih. Kenapa sakit hati? Yo banyak dihina orang. Ingin ku matiin itu orang-orang itu. Orang kalau dihina itu harusnya kita itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang terpenting bukan kita yang menghina orang. Kalau kita dihina orang terus kita pengen bunuh orang, apa bedanya kita sama yang menghina itu, gitu loh. Harusnya kita itu bersyukur kepada Allah. Karena tuh lihat ada bekas darah itu. Masih ada yang hewan makan kancil, macan makan kancil mungkin. Harusnya kalau kita dihina itu kita bersyukur kepada Allah. Karena paling tidak bukan kita yang menghina gitu loh. Ya sudah, yuk. Yuk. Suruh jemput saya. Yo. Sakit dihina itu. Pada nerima kulo. Oh, dihina itu sakit. Iya.
Terus kamu karena sakit mau menyakiti orang lain juga. Yo, biar dia ngerasain apa yang aku rasain. Itu namanya kita itu baperan. Itu namanya kita itu orang yang amatiran. Yaitu orang yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Kalau kita itu benar-benar menjadi manusia yang sejati, itu baiknya karena Allah. Nah, baik kepada Allah ini pasti akan diuji dengan cacian maupun hinaan dari manusia. Harusnya kita itu bersabar, gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, ceramahnya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo, wis dekat. Mana? Itu di depan. La haula wala. Wah, ternyata daun jati itu kalau dipegang di tangan merah ya. Tuh. Hei. Yo. Mana tempatnya? Saya jangan dipermainkan, ini udah dari tadi jalan terus. Apa Kisuryonya aja yang suruh kesini, kan dia yang butuh sama saya. Sampean takut? Bukannya saya takut, tapi kalau beliau butuh saya ya biar kesini. Saya trauma dengan hal-hal semacam ini karena dimana-mana orang tamu itu kan, ya sama aja lah tamu. Kalau teriak-teriak di gerbang, saya keluar itu malah kayak kita itu merendahkan diri kita sendiri. Baik kepada orang yang nggak baik itu menjadi masalah ketika kita itu terlalu merendah. Sekarang suruh aja datang ke sini guru kamu. Saya dari tadi jalan sampai ujung ke ujung dan saya tidak tahu di mana tempatnya. Ayo, saya bukan orang bodoh yang bisa dipermainkan. Suruh ke sini guru kamu. Tungguin di sini. Aku tak jemput guru dulu. Monggo, saya tunggu di sini. Sampean jangan nyesel. Tidak ada yang saya sesalkan. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Anginnya jadi kencang, guys. Itu di sana itu juga seperti ada orang. Kita tunggu di sini. Sambil saya mau tayamum dulu, mau sholat asar dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.